Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Bitcoinnya kayaknya lumayan nih ya, dibandingkan beberapa hari lalu sempat turun di angka di bawah 65 ribuan. Saat ini ya cukup oke lah, di atas 70 ribuan, bahkan tertinggi di minggu ini atau masih di awal minggu ini atau di hari awal-awal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, atau menuju ke akhir pekan. Bitcoin cukup lumayan di atas 73 ribuan dolar. Apakah momen pembalikan arah bakal terjadi di bulan Maret? Oke, nanti kita ulas ya. Meskipun setelah Bitcoin sudah terjadi di tahun 2024, kemudian tertingginya satu tahun setelahnya 2025, karena kalau kita lihat siklus halving Bitcoin kan terjadi 4 tahun sekali, dan itu masih berlaku banget dampak tertingginya ya. Kalau kita lihat 2016 halving Bitcoin kedua itu dampaknya tertingginya satu tahun setelahnya, itu 2017. Kemudian halving Bitcoin keempat halving Bitcoin ketiga di tahun 2020, tertinggi 2021. Kemudian tahun kemarin ya 2024, halving Bitcoin 2024, tertingginya satu tahun setelahnya itu tahun 2025. Bahkan Bitcoin itu di atas 124 ribuan dolar. Jadi gila, benar-benar menyala banget ya. Dampak halving Bitcoin benar-benar berasa banget. Dan di halving Bitcoin selanjutnya itu di tahun 2028. Jadi biasanya tahun ini hampir dikatakan tahun koreksi, tahun sideways. Kemudian tahun 2027 mulai sedikit bangkit, 2028 kebangkitan, 2029 ya kayaknya bakal tinggi lagi di angka di tahun tersebut karena dampak satu tahun setelah halving Bitcoin. Nah, kalian makanya pantaunya saat ini, jangan FOMO-nya udah kencang di tahun yang akan datang ya. Jadi momen koreksi mungkin bisa dimanfaatkan di tahun-tahun saat ini gitu ya. Terus ternyata ya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak, Bang, untuk menahan beberapa kripto di saat market lagi bearish atau lagi koreksi ini? Kalau pakai exchange luarnya sih saya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget sih? Kalau menurut saya enak aja ya. Apalagi trade-nya juga 0%, nggak pakai biaya. Kemudian untuk store atau withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi ya nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi nih ya, kalian bakal dapat 20 SDT kotak misterinya ya. Kotak misteri itu ada senilai 20 SDT dan enak banget. Kalian klik aja di deskripsi video dan kalian juga bisa dapat iPhone 17 Pro Max dan 6200 SDT dari Bitget ya, hadiahnya tersebut. Tapi yang kotak misteri itu otomatis 20 dolar yang bisa kalian dapatkan, lumayan banget. 20 dolar itu jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350 ribu rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Ya lumayan banget kan, buat beli cilok aja lumayan, bisa sampai gerobaknya kayaknya. Enggak deh, nggak dapet ya, sama pancinya lah ya. Dan enaknya lagi di Bitget juga nggak ada gangguan, terus juga bisa beli market saham, gold, dan lain sebagainya. Jadi lengkap sih ya. Kalau menurut saya pribadi sih, saya pakai ini sejak tahun 2021 sih, udah 5 tahun ya saya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini, sesuai dengan request kalian, Bang, udah lama banget lu nggak masukkan dalam beberapa aset kripto yang perlu dipantau di bulan ini atau di bulan yang akan datang di tahun 2026 ini. Oke, kita bahas ya. Karena ini sesuai dengan request atau permintaan kalian, Bang, tolong masukkan token ini dong ke dalam beberapa yang perlu dipantau. Boleh. Tapi kita bahas sesuai dengan apa adanya ya tentang sebuah token tersebut. Dan ingat, tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah di kalian sendiri, karena bermain aset kripto itu sangat beresiko. Jadi nggak boleh FOMO terhadap aset kripto. Aset kripto itu sangat beresiko, jadi tidak disarankan FOMO terhadap beberapa aset kripto tersebut ya. Jadi kembali lagi kepada kalian semua. Oke, mungkin inilah beberapa yang perlu kalian pantau. Yang pertama, jelas banget, mungkin di sini kita nggak bahas tentang Bitcoin ya. Kalau Bitcoin udah pasti lah ya, itu adalah mbahnya dari aset kripto. Jadi ya kalau punya uang banyak atau yang punya udah banyak banget gitu ya, mungkin minimal punya Bitcoin lah ya. Kalau punya Bitcoin 5 Bitcoin aja, kayaknya sedikit menyala banget bukan di tahun 2029 nanti gitu. Dan ada juga Ethereum yang memang adalah aset kedua setelah Bitcoin berdasarkan market cap-nya. Meskipun saat ini Ethereum di tahun kemarin belum kelihatan sama sekali dampak setelah halving Bitcoin, tapi ada kemungkinan di halving Bitcoin selanjutnya Ethereum menyala. Karena kita lihat di sini Ethereum itu fee-nya semakin murah loh ya dibandingkan beberapa tahun lalu. Bayangkan 2021 itu fee-nya itu bisa dari 5 sampai dengan 200-an dolar fee transaksinya. Saat ini itu jauh lebih rendah banget, bisa 0, dolar. Jadi hampir sama seperti blockchain Solana, blockchain BNB atau Binance Smart Chain dan lain sebagainya.
Makanya Ethereum ya masih jadi idaman banget bagi beberapa token-token yang lahir di jaringan tersebut. Kemudian jelas ada Solana. Solana adalah salah satu altcoin yang menarik banget, perlu kalian pantau. Harganya digadang-gadang next dari harga BNB. Jadi Solana termasuk saat ini cukup murah, di bawah 100 dolar, karena di tertinggi mereka dari Solana ini ya itu di atas 290-an dolar atau hampir 300 dolar lah ya. Jadi masih cukup panjang perjalanan dari Solana tersebut. Ini perlu banget dipantau. Kenapa? Ini banyak banget beberapa meme coin yang lahir di jaringan blockchain Solana, karena selain fee-nya murah, kemudian blockchain-nya cepat banget. Ya banyak juga lahirnya DeFi, project NFT, dan beberapa meme coin yang lahir di jaringan blockchain Solana tersebut. Kemudian ya selanjutnya ada jelas banget XRP. Ini hampir dikatakan stablecoin ya di tahun sebelum kampanye 2024, kampanye di Amerika Serikat ya, maksudnya di Donald Trump. Nah, kita lihat XRP di tahun 2 tahun terakhir atau di tahun ini kayaknya belum kelihatan banget. Terutama tahun 2025 juga belum kelihatan, tapi dia pun sempat kencangnya di tahun 2024 setelah masa kampanye di Amerika Serikat lah ya. Itu menjadi idaman hal tersebut terjadi pemompaannya. Kemudian ya BNB. Siapa sih yang nggak kenal dari koin milik Changpeng Zhou Binance ini? BNB semakin besar pertumbuhan dari exchange Binance-nya, semakin besar value atau nilai dari si BNB tersebut. Bahkan dia sempat sentuh di angka 1.370 dolar ya. Hampir lebih kurang 20 juta rupiah. Wah, gila. Ini ngeri banget ya. BNB benar-benar menyala banget. Ini bahkan terjadi di tahun kemarin. Bahkan ketika Bitcoin kencang, BNB benar-benar ikut kencang dibandingkan dengan beberapa altcoin lain seperti Ethereum, Solana. BNB makin di depan. Jadi benar-benar menyala banget ya. BNB perlu banget kalian pantau nih ya. Kemudian juga ada Chainlink ya. Chainlink ini dia ini memposisikan dirinya itu sebagai semacam pasar tokenisasi lah ya, atau tulang punggung untuk pasar tokenisasi seperti DeFi. Kemudian bahkan ada juga real world asset atau RWA ya, atau aset dunia nyata. Seiring dengan semakin banyaknya institusi yang melakukan tokenisasi aset tersebut, maka Chainlink adalah salah satu altcoin yang perlu diperhitungkan di kemudian hari ya. Kemudian ya punya Telegram, ada Toncoin, meskipun udah 2 tahun terakhir Toncoin melempem banget gara-gara Hamster Combat. Hamster Combat, terus banyak lagi ada Bloom, ada juga pokoknya banyak banget tuh airdrop yang gembar-gembornya di awal ketika listing harganya terus melempem. Nah, itu semakin ditinggalkan gitu ya airdrop hal tersebut. Makanya Toncoin pun belum kelihatan sama sekali pemompaan setelah isu-isu tersebut ya, tapi perlu banget dipantau juga di tahun 2026 ini buat Toncoin karena belum ada gebrakan sama sekali ya. Kemudian juga ada Render, ada The Pin ya, Render itu perlu kalian lihat juga. Kemudian juga seperti Real World Asset ada Ondo, itu juga perlu kalian pantau. Kemudian juga yang menguasai AI itu ada Bintensor atau Tau. Tau itu tahun kemarin cukup oke pergerakan dari Tau. Kemudian juga ada FET, itu benar-benar dipantau juga. Dan untuk DeFi itu seperti Uniswap atau ya dari Unitoken ya, ada juga EFI, ada juga dari DeFi-nya dan lain sebagainya. Jadi perlu dipantau banget. Kemudian untuk memecoin apa sih bang? Memecoin banyak, ada Dogecoin, ada Shiba Inu, ada PP, ada Bong, ada bahkan Trump juga perlu kalian pantau. Ini meskipun awal aja naiknya, tapi perlu dipantau, nggak tahu tiba-tiba meledak aja harganya, nggak tahu ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dalam dunia kripto tersebut. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan DR. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri, selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.